Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramanallahu subhanahu wa ta'ala, seolah kita lanjutkan mengkaji kitab Taujihat Islamiyah lil fardhi wal mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, tentang at-tahalli bi akhlaqir rasuli sallallahu alaihi wasallam, berhias dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak risalah terbesar yang Nabi diutus. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lafaz innama itu pembatas, menunjukkan tujuan terbesar. Dan akhlak Nabi itulah Al-Quran, sebagaimana Bu Esa mengatakan khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Dan Allah telah mengokohkan Nabi kita berakhlak sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang besar. Kalau begitu akhlak itu apa? Kok kedudukannya sedemikian rupa? Jawabnya adalah semakna dengan suluk, semakna dengan adab, semakna dengan an-nasihah. Itulah ad-din, yang salah satu pendefinisian an-nasihah adalah iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk pihak lain, sehingga dia mendapatkan kedudukan tercinta di sisi Allah. Ahabunas ilallah anfa'uhum linnas, paling dicintainya makhluk oleh Allah siapa? Yang paling memberi manfaat. Makanya akhlak itu bergaul memberikan maslahat. Sahabat tanya, liman, kepada siapa saya memberikan maslahat? Satu, untuk Allah, berarti bertauhid, tidak syirik. Itu akhlak. Makanya orang berakhlak mulia itu bertauhid, ngaku berakhlak tapi kok syirik. Ini merupakan akhlak yang paling tercela. Yang kedua, kepada kitab, berarti ahli kitab, membaca, memahami, menerapkan, bukan mocoy gak iso, apa nih paham bagaimana beramal. Yang ketiga, kepada Rasul, menjadikan uswah hasanah, contoh yang baik, dan itu satu-satunya penafsir. Makanya siapa mengatakan syahadat Muhammadur Rasulullah tapi kok nggak kenal sunnah Nabi, nggak mengikuti jejak Nabi, akhlaknya tercela.
Yang keempat, kepada waliul amri, mana pertama pemerintah muslim yang sholat tidak mengajak maksiat, bantu menjaga keamanan, kesejahteraan negeri. Makna waliul amri yang nomor dua, ahli ilmu, berarti siap menjadi generasi terpelajar. Makanya belajar terus, guru mati siap mengganti. Kemudian yang kelima, memberikan kebaikan kepada sesama kaum muslimin. Bagaimana muslim bergaul membuahkan selamat, membuahkan keamanan, bukan menciptakan teror, kerusakan. Karena tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai tetangganya aman. Itu akhlak. Manusia itu banyak, tidak bisa sekali waktu bergaul langsung memberi kebaikan semuanya, mesti urut satu persatu. Siapa nomor satu? Ibunya, berikutnya bapaknya, berikutnya neneknya, berikutnya kakeknya, berikutnya bibinya, berikutnya pamannya, berikutnya saudarinya, berikutnya saudaranya, berikutnya keponakan perempuannya, berikutnya keponakan laki-lakinya, dan siapa yang memiliki hubungan dan terus dikembangkan. Itulah akhlak cakupannya tertinggi dan Nabi kita terbaik. Maka kita sebagai umatnya ketika berakhlak pakai akhlaknya siapa? Nabi. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-14. La takul su'an wala taf'aluh. Kamu jangan mengatakan kejelekan dan jangan melakukan kejelekan. Artinya apa? Apabila kita ingin menjadi orang yang akhlaknya baik, pandai-pandailah menjaga lisan. Kenapa? Karena seolah surga itu di lisan, atau seolah neraka juga di lisan. Mengaku berakhlak mulia tetapi masyarakat tidak aman dari gangguan tangan dan lisannya, gagal dia menjadi orang yang berakhlak. Pesan Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa iman pada Allah, siapa iman pada hari akhir, bila ngomong, ngomonglah yang baik, bila tidak, diam aja. Itu akhlak yang mulia, menjaga mulut, sehingga yang dibicarakan yang baik. Karena dampaknya seolah surga atau neraka di mulut. Pesan Nabi SAW, wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayanu fiha yazilu biha ilan nar ab'ada minal masyriqi wal maghrib. Ada seseorang bicara sepatah kata yang dia tidak ngontrol, sir ngomong apa mbuh sing penting ngomong. Ternyata hanya dengan sepatah kata dia bisa tergelincir ke neraka yang kedalamannya lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Maka siapa mati berucap la ilaha illallah, surga. Siapa mati tidak mengucapkannya, neraka. Itu kan berada pada mulut kan? Berada pada mulut. Kemudian arti keislaman yang sempurna pun juga tandanya lingkungannya aman dari gangguan lesannya. Makanya ngaku Islam, lingkungannya kok nggak selamat, bisa gagal pengakuan keislamannya. Sebagaimana pesan Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimun min lisani wayati. Wong pantes diarani wong Islam. Apa tandanya? Bila lingkungannya dari kaum muslimin mereka selamat dari gangguan lesannya.
Nah begitu, lisan kalau begitu penting. Kalau begitu supaya kita bisa bicara yang baik, karena seolah surga neraka itu ada di lisan. Apa yang mesti kita ucapkan? Allah telah menyebutkan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Gak enek ape wong kakian bicara, kecuali yang dibicarakan menganjurkan sedekah. Silahkan banyak bicara. Yang dibicarakan menganjurkan yang ma'ruf, silahkan banyak bicara. Yang ketiga, mendamaikan pihak yang bertikai, silahkan banyak bicara ben damai. Makanya ke sana kita diarahkan. Dan kita diajak kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan mengajaknya pada orang lain, nanti akan terwujud ucapan terbaik. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila solehan wa qal innani minal muslimin. Gak ono wong sing paling bagus ucapane tinimbang wong sing dengan lisannya mengajak kepada Allah dan dia mewujudkan dengan amal soleh dan dia merasa puas dengan saksikan saya sebagai muslim ketika bergaul, menciptakan keselamatan kepada lingkungan. Lo lisan ini adab hiasan terbaik dengan akhlak Nabi, yaitu lisannya terkendali. Kalau begitu, supaya kita bisa mengendalikan, perbanyak lisan kita untuk zikir. Kalimatan khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdih. Dua kalimat yang ringan terucap di bibir, yang berbobot ketika ditimbang. Napa dua kalimat niku? Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Maha suci Allah zat yang maha agung, maha suci Allah pujian miliknya. Nah itu perbanyak lisan kita umi untuk memperbanyak kata itu. Dewe ran koncone panggah umi dikira wong napa? Wong gendeng ndeleming. Biarin saja. Di sini bergeraknya tanggung jawab, mereka bergeraknya usil, kan hisabe dewi-dewi, ya kan? Hisabe dewi-dewi. Makanya kita diperintahkan fadkurullah dzikran katsira, kehno lekmu zikir. Kondisinya apa? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, ngadegmu, lungguhmu, berbaringmu perbanyak. Ini jelas. Akhlak yang mulia adalah pandai-pandai menjaga lisan, ojo ngomong sing elek. Ketika kita sudah bisa mengendalikan lisan, insya Allah nanti perilaku juga akan mewujudkan perbuatan kebaikan. Berikutnya yang ke-15, akhlak mulia, akhlaknya Nabi. Apa itu? La tuwa jihu ahadan min ikhwanika bi makruhin. La tuwajihu, jangan kamu sugui ahadan seseorang min ikhwanika dari saudaramu bi makruhin dengan suguhan yang membencikan. Jangan kamu sugui seseorang dari saudaramu dengan suguhan yang membencikan. Napa niku? Suguhan niku. Suguhan dimakan apa suguhan terjun berinteraksi sosial? Suguhan ketika kita terjun berinteraksi sosial. Ketika kita salah satu dari anggota masyarakat lalu bergaul, perilaku kita yang kita bergaul dengan A, kita bergaul dengan B, kita bergaul dengan C,
Makanya perilaku kita perilaku yang baik, artinya ketika nyugui beri suguhan yang baik. Apa sesuatu yang bisa kita suguhkan kepada masyarakat? Pertama dengan ucapan, ketemu salam, nah itu suguhan yang baik. Ketemu dengan senyum, itu sedekah, itu suguhan yang baik. Ketemu dengan lisan mengajak kepada yang baik, ayo sedekah, ayo yang ma'ruf, sapa sing tukaran, ayo mandek, itu namanya kan juga menyuguhkan, pakai modal lisan. Itu suguhan yang baik. Demikian juga tidak senang melaknat dan senang mendoakan. Ketika ada pihak berkelahi dengan lisannya, dia mendamaikan, itu namanya suguhan yang baik. Dan itu kita bisa memberikan suguhan yang luas. Kayak suguhan makanan terbatas, kita ngampirne tamu, gimana? Tapi suguhan dalam bentuk perilaku kita ketika bergaul, mereka mendapatkan perlakuan dari kita, ini kan banyak. Senyummu itu sedekah, pesan Nabi sallam, tabassumuka fi wajhi akika sedekah. Senyummu di wajah saudaramu, wong liya nyawang awakmu mesem, itu termasuk sedekah. Itu kan suguhan juga. Tidak iman satu dari kamu, tidak masuk surga satu dari kamu sampai mukmin. Tidak beriman satu di antara kamu sehingga saling mencintai. Maukah kamu saya tunjukkan sebuah perbuatan, bila kamu kerjakan kamu nanti saling mencintai. Napa niku? Sebarkan salam. Itu kan suguhan juga. Makanya jangan kamu suguhkan kepada siapapun dari saudaramu dengan suguhan membencikan. Salam, senyum, sapa, itu termasuk suguhan yang paling murah meriah. Itu butuh kesana. Apabila lisan bisa, nanti dikembangkan dengan tangan. Apa bentuknya? Tangan kita nggak mengganggu. Yang dimaksud tangan itu apa, semata tangan saja atau karya? Wilayah kata tangan ojo ganggu. Niku tangan tok mboten njiwiti napa termasuk karya? Jawab, termasuk karya. Tangannya ratau njiwiti bandemi, tetapi perbuatan dosanya selalu menyertai. Itu berarti juga membuat kerusakan pakai tangan. Karena tangan itu simbol kerja. Tangan itu simbol kerja. Sebagaimana pesan Allah Ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Petaka yang ada di daratan, di lautan, napa sebabnya? Kerja tangan-tangan manusia. Artinya apa tangan-tangan di situ? Perbuatan, karya, menggunakan simbol tangan. Kalau ada istilah tangan besi, napa? Tangannya bahannya kang besi ngoten nggih. Napa? Punya pendirian kuat. Lek api masyarakat luas, lek elek ra kena diomongi banyak memakan korban. Saya bertangan besi. Tinggal siapa yang menggunakan. Lek api berarti banyak derma dan memberikan maslahat. Lek elek banyak mengganggu. Itu menggunakan bahasa karya tangan. Menggunakan karya tangan. Makanya makna tangan itu bukan semata tangannya sing bandem, sing nyetot, sing jiwit, sing ngaplok, sing jotos. Bukan itu tok. Tapi semua perilaku itu adalah karya tangan. Semua perilaku karya tangan. Kerusakan di daratan, di lautan gara-gara tangan-tangan manusia. Kalau gitu perbuatan kerusakan yang diperbuat manusia niku napa mawon sing mengundang kerusakan? Satu, kebodohan, membuat gelap. Makanya ahli ilmu punya ilmu kok enggak dakwah,
Ini berarti membuat kerusakan terbesar. Kenapa? Membuat suasana gelap. Karena ilmu itu cahaya. Makanya orang yang punya ilmu wajib menyampaikan. Dan haram menyembunyikan. Itu janji yang sudah ikat. Dan ancaman apabila mereka tidak melaksanakan. Apa kerusakan lain? Yang kedua, kerusakan akidah. Ilmu tidak ada, akidah pasti rusak. Ilmu tidak ada, akidah pasti rusak. Kesyirikan itu luar biasa bahayanya, membuat kerusakan kepada lingkungan. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa tahul jibalu hatta anta lirrahmani walada. Hampir langit pecah. Berarti kan kerusakan alam toh nggih? Kerusakan alam napa? Langit pecah, bumi terbelah. Kerusakan alam. Kan banyak memakan korban. Dan gunung gugur. Kerusakan alam, berapa korbannya? Apalagi sudah gundul, banjir besar, wow, terendam lumpur bermeter-meter, rumah saja tenggelam. Gimana uangnya? Itu semua hasil karya tangan manusia menyebabkan langit pecah, bumi terbelah, gunung gugur. Napa dosanya? Anta aulir rahmani walada. Mereka mendakwakan Allah itu mengambil anak. Kehancuran Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Kehancuran Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah. Maka hukumnya haram menyatakan ucapan selamat Natal. Kenapa? Itu ucapan membuat langit pecah. Gimana kita mengucapkan seperti itu? Toleransi, nggak ngono kuwi mana toleransi? Orang-orang musyrik juga demikian karena mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Loh, itu hancur-hancuran dong ya? Itu karya tangan dengan kerusakan akidah. Kemudian karya tangan yang lain adalah hidup tidak ada ibadah. Berarti kalau gitu sama saja dengan hewan. Makanya tonggo kiwa tengan kok nggak ngibadah itu luwih elek ketimbang hewan. Walaupun mereka lembut, santun, suka membantu, tapi nggak ada ibadah. Itu lebih jelek daripada binatang. Karuan binatang kena dibeleh, like mereka. Mereka kena dibelah, mereka kena didul. Ngasih mending binatang. Itu bikin kerusakan itu. Dan berbagai macam perintah nggak dikerjakan, berbagai macam larangan ternyata nyegojangan. Itu namanya juga hasil karya tangan. Itu semua akan mengundang apa? Kerusakan di daratan maupun di lautan. Gara-gara tangan-tangan manusia. Makanya termasuk akhlak yang mulia adalah jangan kamu suguhi seseorang dari saudaramu dengan suguhan yang dibenci. Penjabarannya luas kan? Penjabaran itu adalah luas. Terus berikutnya nomor 16. Lazim salamatan nutki wa khulwil kalam. Biasakan untuk berucap ucapan yang selamat dan biasakan ketika berucap itu ucapan yang manis. Selamat tur manis. Enggak selamat tok. Selamat ramanis ya lek dikonsumsi ra pate enak ya. Sing penting enggak mbahayani tapi renek rasane. Waleh mboten. Mangan pelem kok anyep piye rasane. Jangane renek uyai rasane anyep terus pundi. Makanya jangan selamat saja, tapi juga manis.
Makanya Nabi Ibrahim itu ketika selamat dari api, api tidak dikatakan hanya dingin, tapi dikatakan ya naru kuni bardan ala kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Au kama qala ta'ala, hei geni, jadilah kamu dingin dan Ibrahim selamat, nggak adem tok. Nggak adem tok, tapi juga selamat. Makanya makan bukan sebatas ada yang dikunyah tanpa rasa, enek yang dikunyah rasane lezat. Makanya jaga keselamatan lisan dan ketika beromong itu yang manis. Kira-kira kapan tiang gampang lek ngomong manis? Jadi nom-noman masa-masa pacaran, cayangku, cayangku, ngoten nggih kira-kira nggih. Ya kadang tuwek, panggas cayangku ngoten nggih kira-kira nggih. Ero ngerti sayang terus piye? Wonge kaku nggak pernah mengungkapkan kata sayang gimana? Padahal mengatakan kata sayang yo mesti lek sayang. Kadang mengge abang-abang lambi. Apa lambe dibang niku mesti manis. Yen enek kreasi sampai dipacai malah hayu dibengesi gitu. Dan bahasa semisal. Kalau gitu bagaimana? Maka sibukkan membaca Quran dan bahasa dalil, ucapan kita tuh pakai bahasa itu. Itu nanti insyaallah mulut kita akan terjaga. Karena firman Allah Ta'ala, pesan Nabi SAW, fa inna khairul hadyi kitabullah wa inna tasmudin ini. Fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik pembicaraan itu firman Allah. Sibukkan bicara dengan menggunakan bahasa Quran. Bila tidak, lebih baik banyak diam. Dan sebaik-baik petunjuknya Nabi. Makanya bila orang itu sibuk punya ilmu, nanti akan mengendalikan perilaku. Omong sak ngomong itu ada makna. Ke sana, kalau kita nggak ke situ, sulit. Nah, kita butuh berucap ucapan yang mengandung keselamatan, lek dirasane, rasane manis. Berikutnya ke-17, la tuksir al-mizaha wa la taqul illa sidqa. La tuksir, janganlah kamu memperbanyak al-mizaha, senda gurau. Wala taqul, dan jangan ngomong illa kecuali as-sidqa, yang kamu ucapkan ucapan yang benar dan jujur. Mizah, senda gurau sama-sama dengan laibun walaghun, itu untuk kondisi-kondisi tertentu masih memungkinkan, asalkan tepat menggunakannya. Kapan senda gurau, canda, tawa, itu bila tepat menggunakannya gak masalah. Tapi jangan semua ucapan memiliki nilai canda, sia-sia, senda gurau. Nanti as-sa'ah ada waktunya. Ada waktunya. Khutbah Jumat tidak boleh canda, tawa, senda gurau. Karena petunjuk Nabi SAW ketika khutbah Jumat itu suaranya meninggi, wajahnya memerah, murkanya sedang meluap-luap bagaikan panglima perang yang membakar semangat anak buahnya. Tidak ada senda gurau. Tetapi ketika ketemu keluarga, ya manis.
Dan Nabi SAW itu ketika di rumah dadi jaran napa manane. Tinggi tunggangan sang cucu Nabi berangkang, siapa penjoki ini? Hasan atau Husain atau keduanya. Berarti as-saatu ada waktunya. Ada waktunya. Kepada cucu begitu, anak sendagura begitu, poneh karo mboke, luweh ngoten lagi. Luweh. Itu ada waktunya. Tapi enggak semuanya dipakai situasi seperti itu. Resiko orang tidak dibutuhkan canda, tawa, sendagura kok memperbanyak, sehingga obah sing diucapkan itu, ini resikonya bahaya. Yang pesan Nabi Sallam, la tuksirid dhahka fa inna kasratad dhahi tumitul qalba. Kamu jangan memperbanyak tawa. Tutuk-tuke bangga tinggi guyon, nah itu yang enggak boleh. Kecuali momen-momen tertentu sendagurau silahkan, tapi jangan semuanya. Bila semuanya diisi serba sendagurau tawa, dikatakan jangan. Apa resikonya? Membikin hati mati, karena hati itu lalai. Makanannya hati itu zikir. Sendagurau berarti hilang zikir. Nah, nanti risikonya ke sana. Kemudian jangan sampai ngomong kecuali jujur. Jangan sampai atas nama canda, sendagurau, bohong. Aku ki mek guyon, ndak boleh. Guyon ya guyon, tapi harus jujur. Napa contohnya? Akhirnya ketika Nabi mengajak bicara, ketika terbongkar menjadi timbul senyum, tapi tetap jujur. Tolong saya numpang, karena saya nggak punya kendaraan, mau nunut. Apa kata Nabi? Ya wes, kok tak barengi, tak tumpakne anake onto. Plonga-plonga mboten. Napa kuat? Nyapa ora kuat. Lah anake unta. Lek unta itu anake unta terus anake sapa? Nah, ini itu menimbulkan tawa tapi jujur. Nggih mboten? Unta tuwek-tuwek sing rasa-rasa niku anake sapa? Ya panggahane unta, masa unta anake sapi. Atau bahasa yang semisal, sendagurau tapi tetap jujur. Ojo nganti atas nama sendagurau dengan kata yang mengandung kebohongan. Mbah Kung dolan karo putune, anake kon bedhek apa lek iso buka disangoni iki sene apik dong dibuka jebule gegemane kosong. Enggak boleh. Lek putune diapeki wong liya terus pundi kira-kira? Ya, cucu tercinta saja dihapusi wong liya, barangkali luwih dihapusi. Makanya termasuk sapa-sapa sing momong ketika ngeneng-ngeneng bayek, ya yang jujur. Aja nganti sebatas meneng dihapusi. Enek kodok endi kodoke. Hanya mengambil perhatian, nggak ada bendanya, nggak boleh. Itu harus jujur itu. Makanya kalau nggak bisa, diam saja. Itu penting. Berikutnya, yang ke-18, irham al-insana wal hayawananya hatta yarhamakallahu. Irham, sayangilah al-insana manusia, wal hayawana, demikian juga hewan, hatta sehingga yarhamaka, akan menyayangi kepada kamu Allah. Hadis yang menunjukkan hal ini diantaranya irham
man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya Allah yang istiwa tinggi naik di atas langit, di atas arsy, nanti akan nyayangi kepada kamu. Nabi kita diutus pun juga untuk fungsi menebarkan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya enggak utusmu kecuali untuk menebarkan kasih sayang. Bentuknya membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan yang hak, dan manusia diajak untuk mampu mengendalikan nafsu. Walaupun kata baik itu kadang dinilai menyakitkan. Mungkinkah kata baik dinilai menyakitkan? Mungkin. Wongen nawasu dinasehati aja nesu, kadang ngamuk-ngamuk. Nyolong dinasehati aja nyolong, kadang ngamuk. Syirik diomongi jangan syirik, aja genduren, aku gah teko nek gendurenmu, kadang ya ngamuk. Padahal itu kata-kata kasih sayang. Kata kasih sayang, karena disikapi seperti itu. Makanya kita diperintahkan kulil haqa walau kana murron, katakan yang hak, itu kasih sayang, walaupun kadang ditanggapi itu pahit. Nah mereka sing pahit-pahit, insyaallah lek gelem sabar itu nanti pahit yang bukan racun tapi pahit yang jadi jamu. Jamu niku pahit napa legi? Jamu napa sing legi? Jamu watok diombene jahe legi ngoten nggih. Seringnya kata jamu itu adalah pahit. Makanya kasih sayang itu betul-betul kasih sayang, kadang dinilai negatif, salah mereka sendiri. Termasuk wong loro keseliyo butuh dibenakne, butuh dioperasi, pengobatnya kadang mijiti, kadang bener sing keseliyo, kadang ngoperasi loro, niku mboten pengen nglarani, niku kasih sayang. Niku kasih sayang. Tapi kadang dinilai awakmu mula soro aku. Nah, apapun resikonya, kasih sayang itu berikan. Misalnya Allah nanti akan memberikan. Kasih sayang yang bisa kita berikan walau jumlahnya terbatas, ketika Allah memberikan ganti jumlahnya tidak bisa dihitung. Memang hikmah adanya tugas itu untuk melipat gandakan pahala. Walau Allah sendiri memberi tanpa usaha makhluk bisa, tapi manusia diberikan maslahat, suruh payah ditambahi maslahat. Bukan sebatas Allah itu mampu membuat kenyang, tapi manusia diberi kesempatan menikmati lezatnya makanan, tambah nikmat. Nah seperti itu. Dalil yang membimbing seperti ini banyak diantaranya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah mewajibkan supaya orang berbuat baik kepada segala sesuatu, sampai ketika menyembelih. Jangan sampai binatang yang disembelih menderita kesakitan. Makanya tajamkan pisau. Kalau bisa sekali gerak langsung putus sasaran yang disembelih, darah cepat tuntas mengalir sehingga sakitnya segera berakhir, enggak ketahuan. Makanya nempil daging binatang urip niku kelasé batang. Napa nempil daging binatang urip? Binatangnya luwemu bagian apa dioperasi disipuk dagingi ngoten nggih.
Maka daging yang diambil walaupun muni bismillah itu kelasnya bangkai. Kenapa? Itu peraturan. Yang kedua, ada unsur menyakiti. Padahal tugas kita adalah menyayangi, bukan menyakiti. Sampai begitu, sampai ketika di dalam menyembelih juga jangan sampai menyakiti, berarti berbuat baik. Sayangi gimana? Tajamkan pisau. Binatangnya gawa diramati-mati, angel dicekel, dibius, gimana? Jangan. Karena dibius itu sakit yang nggak bisa bergerak. Makanya binatang disembelih, lek iso mereka diculne, lek kerencal ben rasa. Karena kerencal rasa itu kan ngeden to nggih. Nah, dicekel kan rasa ngeden. Lah ngeden itu kan akan menuntaskan keluarnya darah. Itu malah cepat tuntas itu darahnya. Makanya bila binatangnya meneng itu metune darah itu alon-alon. Tapi ketika kerencal itu kan koyo barang sing disebul. Nah, begitu. Sehingga nanti cepat mati. Itu juga perintah. Termasuk ketika berada di medan perang, wong kafir kenemenen, apabila memang jatahe mati, piye carane mati sing paling cepet, ndak boleh di mutilasi. Totok untune, cabut kukune, perong kupinge, gruwung irungi, diselomot, disetrum, dan macam-macam tidak boleh. Walaupun kafir, pancen jatahe mati, mereka yang memulai bagaimana diupayakan mati sing paling cepat, sampai musuh pun juga tetap mendapatkan perlakuan baik. Dan bahasa semisal. Lalu makna baik yang lain bukan sebatas baik itu pada sisi rasa, tapi baik juga memiliki makna sesuai dengan syariat. Tiang sing kena hukuman lorone ben kedawa-dawa, tapi itu baik napa kasusnya? Wong sing kena hukumannya menggugurkan dosa, tapi prosesnya ben ngerasakne siksa, itu kebaikan. Kenapa? Cocok dengan syariat. Kasus nopo? Ayo. Kasus nopo? Baik, cocok dengan syariat, tapi prakteknya supaya dia itu merasakan. Enggak sama seperti hewan bintang mari lek ngrasane loro, yang ini malah ben ngrasane loro, tapi itu baik. Kenapa? Cocok dengan syariat. Nopo kasusnya? Rajam. Anda mak dewok. Langsung mati nopo klenger? Anda meneh dewok. Mati nopo klenger? Klenger. Berapa kali lemparan batu, embuh sak mati ini. Itu baik. Kenapa? Cocok dengan syariat. Dan ini merupakan nakalan, intikoman, dan manusia sudah diberitahu supaya betul-betul mereka itu merasa jerah. Jonah nglakoni nyawange wis ngregesi kabeh. Nyapa? Napa contone nyawang melu ngregesi? Panggih tiang menek wit dhawur kayak cilik, kayak ketera angin mentul sing nyawang terus pundi? Pernah tukang listrik bergelantungan berapa meter di atas tanah, tugasnya mutus kabel, begitu sudah tel mulai kliyang. Sing nyawang terus pundi sing nyawang? Semerinting anyep kabeh. Berarti eksekusi buat penzina dengan dirajam ini membuat
si penonton itu sudah ngeri. Di balik itu letak kebaikannya ben membuat sing nyawang jera kepada si pelaku memang al jaza'u min jinsil amal, balasan sebagaimana amal. Orang zina itu kan sekujur tubuh yang merasakan, kan bertahap. Kan bertahap, nggak seperti perbuatan zina itu seperti ayam menyalurkan syahwat, kena sasaran mancar. Manusia kan nggak seperti itu, mengalami tahapan-tahapan sekian kali. Makanya siksa pun juga bertahap-tahap. Kenapa? Cocok dengan perbuatanmu. Nah, itu terletak kebaikannya. Jadi baik itu nggak semata rasa, tapi juga sesuai dengan syariat. Nah, yang jelas kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatunya. Demikian beberapa poin adab yang kita kaji di kesempatan malam hari ini. Untuk berikut-berikutnya insyaallah kita kaji menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari kita diberikan bermanfaat sehingga akhlak kita bisa mengikuti akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kapan silakan. Iya. Ya, kesalahan penetralisirnya sesuai dengan dampak pengaruhnya. Misalnya banyu segelas ben legi niki sendoke gulane pinten sendok, ya disesuaikan. Kita ketika berinteraksi salah ucap, lalu ketika kita menetralisir bagaimana? Ya kembali kepada majelis yang sama. Konco-konco, kemarin saya sak celebung salah ucap, sekarang saya sadar salah saya tarik dan dianggap kemarin tidak ada. Ya di depan mereka disampaikan. Sing luwih bahaya disampaikan di sosial media, wiyah kono lek menetralisir lebih. Sama-sama pakai media. Lah sing kemarin di rumahnya sekarang nggak di rumahnya, terus gimana? Nah begitu. Jadi kalau gitu sesuai dengan lingkupnya, salahnya jangkauannya sekian meter, ya kita menetralisir juga sekian meter dari jangkauan radiusnya tadi, senada dengan itu. Allah. Demikian kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.